Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, kali ini saya dan rekan saya Ismail Ahmed akan membahas tentang Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. Nah, sebelum beranjak ke pembahasan yang lebih jauh, saya akan membahas tentang riwayat hidup Ibnu Hajar al-Asqalani dan profil singkat Fath al-Bari. Nah, nama lengkap Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Syihabuddin Abu Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Hajar al-Asqalani. Beliau lahir di Kairo pada tanggal 18 Februari 1449 Masehi, bertepatan pada tanggal 12 Sya'ban 773 Hijriah. Beliau merupakan ulama hadis, sejarawan, juga ahli fikih mazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar beliau seorang yatim. Kedua orang tuanya meninggal saat ia beranjak usia 4 tahun. Nah, setelah itu beliau diasuh oleh saudagar kaya yaitu Zakiuddin Abu Bakar al-Harbi. Nah, beliau ini pembimbing utama yang ditunjuk oleh ayahnya sebelum meninggal. Nah, kurang lebih 10 tahun kemudian pembimbingnya itu meninggal dunia pada saat Ibnu Hajar berusia 14 tahun. Nah, pada usia 5 tahun Ibnu Hajar sudah masuk ke sekolah agama pada tahun 782 Hijriah. Yaitu ketika ia berumur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, pada tahun 784 Hijriah ia berusia 11 ketika berusia 11 tahun belajar hadis di Mekah Al-Mukarramah kepada Syekh Afifuddin An-Naisaburi dan belajar hadis Bukhari kepada Syekh Al-Maliki. Disinilah ia pertama kali berguru mengenai hadis. Pada usia 23 tahun Ibnu Hajar sudah menekuni hadis. Untuk menekuni studinya ini, ia mengadakan perjalanan panjang ke Hejaz dan Yaman pada bulan Syawal 799 Hijriah atau Juli 1397 Masehi sampai dengan 801 Hijriah atau 1398 Masehi. Di Palestina dan di Suriah. Nah, perjalanan studinya itu berakhir ketika ia kembali di Suriah pada tahun 803 Hijriah atau 1400 Masehi. Adapun beberapa guru dari Ibnu Hajar al-Asqalani itu yang pertama ada Al-Burham At-Tanuki. Beliau berguru pada tahun 800 Hijriah sebagai guru ilmu qiraat. Ada juga Al-Zainu Al-Iraqi pada tahun 805 Hijriah sebagai guru hadisnya. Al-Haisami pada tahun 807 Hijriah sebagai guru hafalan matan hadis. Al-Siraj Al-Bulkini pada tahun 908 Hijriah sebagai guru hafalan dan ilmu pengetahuan. Ada juga Siraj Ad-Din Ibnu Mulkin pada tahun 804 Hijriah sebagai
guru jurnalistik. Nah, ada Al-Majid Asy-Syairazi pada tahun 817 Hijriah sebagai guru bahasa dan ilmu pengetahuan. Ada juga Al-Ghomari pada tahun 802 Hijriah sebagai guru bahasa Arab. Terakhir itu ada Al-Muhib bin Hashim sebagai guru hadis dan guru-guru lainnya yang tidak dapat disebutkan. Nah, adapun karya-karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang pertama yaitu yang paling terkenal dan paling lama penyusunannya yaitu Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari yang sedang kita bahas ini. Nah, ada juga Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Ada juga Tahzib at-Tahzib, ada Lisan al-Mizan, ada lagi Anba al-Lughum di Anba al-Um. Nah, ada juga yang gak kalah terkenalnya yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tadi kita sudah membahas tentang singkatnya riwayat hidup Ibnu Hajar al-Asqalani. Sekarang kita akan beranjak ke pembahasan tentang profil singkat kitab Fath al-Bari. Nah, kitab Fath al-Bari ini terdiri dari 13 jilid, edisi lain ada 15 jilid, dan 1 jilid muqaddimah yang diberikan judul Hadyu Asy-Syar'i. Kitab Hadyu Asy-Syar'i diselesaikan penulisannya pada tahun 813 Hijriah. Sedangkan Fath al-Bari baru dimulai penulisannya pada tahun 817 Hijriah, diselesaikan pada tahun 842 Hijriah. Dengan demikian penyusunan kitab Fath al-Bari memakan waktu selama 1/4 abad atau 25 tahun. Nah, sistematika kitab Fath al-Bari mengikuti sistematika yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Urutan kitab, bab, dan nomor hadis dalam kitab syarah ini disusun sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari, yaitu terdiri dari sekitar 97 judul kitab, 3.230 judul bab, dan sekitar 7.523 hadis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fath al-Bari, Ibnu Hajar menjelaskan masalah bahasa dan i'rab yang menguraikan masalah penting yang tidak ditemukan di dalam kitab lainnya. Dijelaskan dari segi balaghah dan sastranya. Terus beliau juga mengambil hukum serta menampar berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fikih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Nah, di samping itu beliau mengumpulkan seluruh sanad hadis dan menelitinya serta menerangkan tingkat kesohihan dan kedhaifannya. Dalam kitab Fath al-Bari ini, Ibnu Hajar al-Asqalani banyak menukilkan pendapat berbagai ulama yang berbeda-beda. Nah, pendapat-pendapat yang ia nukilkan terutama dari ulama fikih, kalam, tafsir, hadis, bahasa, dan tasawuf. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan penguasaan mengenai kitab-kitab hadis dan bidang-bidang ilmu lainnya. Nah, keluasan ilmu Ibnu Hajar al-Asqalani ini terlihat juga dari karya-karyanya yang terekam dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang riwayat hidup Ibnu Hajar al-Asqalani dan profil singkat kitab Fath al-Bari. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ismail.